Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denda Rinaldi Hadinata. Saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi wireless yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, kita akan bahas tentang telekomunikasi dan jaringan bisnis saat ini. Dunia bisnis saat ini tentunya tidak asing dengan network atau jaringan komunikasi. Zaman dulu, cara berkomunikasi dengan karyawan atau pelanggan dapat menggunakan surat pos atau fax, yang tentunya pada saat sekarang ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan maksimal karena sekarang ini muncullah internet yang dianggap mampu lebih cepat untuk berkomunikasi dalam menjalankan bisnis yang lebih efisien. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang tren jaringan dan komunikasi. Secara fundamental, jaringan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan telepon dan juga jaringan komputer. Jaringan telepon menangani komunikasi suara dengan menggunakan transmisi suara, sedangkan jaringan komputer menangani lalu lintas data. Nah, pada saat sekarang ini, jaringan tersebut bersatu dengan dibantu oleh internet yang dianggap lebih cepat, lebih efisien, dan juga lebih murah. Seperti contohnya telepon seluler, Android, dan juga PC dengan jaringan wireless. Selanjutnya adalah jaringan komputer. Jaringan komputer ini terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung melalui switch, melalui router, serta terdapat komputer server yang mengelola data kepada semua komputer. Komputer satu dan komputer lainnya dapat terhubung dengan adanya internet. Dari gambar ini menunjukkan bahwa infrastruktur jaringan perusahaan saat ini adalah kumpulan dari banyak jaringan yang berbeda. Terdapat server yang mengkolaborasikan data-data dari divisi yang berbeda, bisa dari divisi marketing, sumber daya manusia, maupun divisi-divisi yang lainnya yang dikomunikasikan melalui internet sehingga terkoneksi dari satu divisi dengan divisi lainnya. Nah, yang ketiga adalah kita akan membahas tentang teknologi jaringan digital. Yang pertama yaitu ada klien dan server. Komputasi klien atau server ini merupakan model komputasi yang terdistribusi di mana daya pemrosesannya terletak di komputer klien yang kecil dan juga terjangkau, harganya lebih murah. Server ini menetapkan aturan komunikasi untuk jaringan dan memberikan alamat kepada setiap klien. Nah, yang kedua adalah paket switching. Paket switching ini merupakan metode membagi pesan-pesan digital, mengirimkan paket-paket di jalur distribusi jaringan yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga yaitu internet protokol. Dalam jaringan telekomunikasi, berbagai hardware dan software harus bekerja sama untuk mengirimkan informasi dan mengikuti aturan umum yang disebut dengan protokol. Nah, protokol itu apa? Protokol adalah seperangkat aturan atau prosedur yang mengatur transmisi telekomunikasi dua titik dalam jaringan. Nah, IP ini menangani data antar komputer, terus membuat koneksi antar komputer, dan juga bertugas untuk mentransfer data, mentransfer paket-paket yang dibutuhkan. Nah, IP ini bertanggung jawab dalam pengiriman paket tersebut. Oke, selanjutnya adalah jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi terbagi menjadi dua cara untuk mengirimkan pesan dalam jaringan. Yang pertama, sinyal analog dan juga sinyal digital. Sinyal analog merupakan gelombang kontinu yang melewati media komunikasi. Biasanya digunakan untuk komunikasi suara, seperti contohnya headset, speaker, earphone, dan juga iPod. Intinya sinyal analog itu adalah sinyal yang bisa didengar langsung oleh telinga kita. Nah, yang kedua ada sinyal digital. Sinyal digital adalah sinyal yang menggunakan gelombang diskrit, di mana pada prosesnya butuh bantuan modem untuk merubah dari sinyal digital menjadi sinyal analog.
Contohnya seperti radio, TV, jam digital, CD, DVD, dan juga masih banyak yang lainnya. Dan selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang jenis jaringan. Jenis jaringan yang pertama itu ada LAN. LAN itu kepanjangannya adalah Local Area Network. Jadi LAN ini menghubungkan beberapa komputer biasanya di kantor-kantor kecil, atau semua komputer dalam satu gedung, atau mungkin semua komputer dari beberapa gedung yang mungkin berdekatan. Nah, itu bisa menggunakan LAN. Biasanya radiusnya menggunakan kurang lebih 500 meter. Nah, ada yang lebih besar lagi selain LAN, yaitu WAN. Kepanjangannya yaitu Wide Area Network. Nah, WAN ini menjangkau area yang lebih luas dari LAN. Bisa jadi provinsi, bisa jadi benua, bahkan di seluruh dunia. Biasanya jaringan WAN itu menggunakan internet, sedangkan LAN menggunakan Ethernet. Nah, di tengah-tengah LAN dan WAN itu ada yang namanya MAN, yaitu Metropolitan Network. Jadi biasanya kalau kita lihat ada kantor cabang dengan cabang pembantu, itu biasanya dalam satu wilayah dengan menggunakan Metropolitan Network. Nah, yang ketiga, kita akan bahas tentang media transmisi fisik. Yang pertama ada yang namanya twist wire, yaitu media transmisi yang termasuk media transmisi lama, terbuat dari kawat tembaga, dan juga ini biasanya digunakan untuk sistem telepon. Yang kedua ada yang namanya coaxial cable. Coaxial cable yaitu kawat koaksial yang mirip dengan televisi kabel. Biasanya digunakan memang untuk televisi kabel. Yang ketiga ada yang namanya fiber optic cable, yaitu kabel serat optik. Nah, kabel ini biasanya datanya diubah menjadi cahaya yang dikirim serat optik dengan perangkat laser. Biasanya perusahaan layanan telepon menggunakan fiber optic cable karena lebih cepat, manfaatnya lebih ringan juga, dan juga tahan lama. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang internet global. Seperti yang kita tahu, kita tidak akan jauh dari internet. Tapi kita apakah sudah tahu internet itu apa? Internet adalah kepanjangannya adalah Interconnected Network, di mana sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Nah, keberadaan internet ini memungkinkan seseorang dapat mencari informasi yang diinginkan, termasuk informasi dunia bisnis, bahkan dunia-dunia dengan bidang ilmu yang lainnya. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang arsitektur dan pengalamatan internet. Internet didasarkan pada protokol jaringan yang bernama dengan IP, yaitu Internet Protocol. Setiap komputer di internet diberikan alamat internet. Contoh alamatnya seperti misalnya Facebook. Facebook memiliki IP yaitu 157.240.16.35. Nah, kalau kita harus mengingat semua dari alamat-alamat yang ada, tentunya sangat sulit untuk diingat. Nah, maka dari itu muncullah sistem nama domain untuk memudahkan kita mengakses yang akan kita inginkan. Misalnya, kita lihat di top level domain, yaitu ada .edu, yaitu tentang pendidikan, .com, yaitu tentang komersial, .gov, tentang pemerintahan, .org, yaitu tentang organisasi, dan juga ada .net, yaitu tentang jaringan. Biasanya .net ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang menyediakan jasa sambungan internet. Selanjutnya yang ketiga ada layanan internet dan alat komunikasi. Nah, layanan internet dan alat komunikasi ini didasarkan pada yang pertama, internet service. Nah, internet service ini terhubung ke internet, jadi dapat diakses melalui layanan email misalnya, terus virtual chatting. Jadi setiap layanan internet ini diimplementasikan berdasarkan lebih dari program yang tersedia gitu ya. Yang kedua yaitu voice over IP. Voice over IP ini mengirimkan suara dalam bentuk digital.
Jadi Voice over IP ini adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Yang ketiga yaitu Unified Communication, yaitu di mana Unified Communication ini adalah komunikasi yang mengkolaborasikan menu telepon, pesan teks hanya dengan menggunakan layar komputer. Jadi UC ini atau Unified Communication ini menjadi tren sekarang, solusi komunikasi yang digunakan untuk perusahaan untuk masa mendatang. Yang keempat ada Virtual Private Network. Ini sering kita dengar yaitu VPN. Nah, VPN ini merupakan jaringan pribadi virtual di mana memberikan layanan untuk mengakses situs-situs secara pribadi melalui server jaringan yang lain. Nah, biasanya VPN ini memberikan perusahaan untuk berkomunikasi secara aman dengan harga yang jauh lebih rendah. Nah, perusahaan juga sering menggunakan ini untuk melindungi data-data yang sensitif di perusahaan tersebut. Tapi sekarang VPN lebih banyak digunakan untuk berkomunikasi di antara wilayah yang berbeda. Oke, selanjutnya adalah revolusi wireless. Revolusi wireless dimulai dari sistem seluler, di mana contohnya munculnya CDMA, munculnya GSM, dan pada saat sekarang ini ada yang namanya LTE. Dan yang kedua, setelah sistem seluler, muncullah perkembangan yaitu jaringan komputer wireless. Yang kita sering dengar contohnya ada infrared, ada Bluetooth, dan juga pada saat sekarang ini Wi-Fi. Selanjutnya ada RFID. RFID ini adalah untuk melacak berbagai barang rantai pasok yang menggunakan sinyal radio. Biasanya RFID ini digunakan oleh minimarket atau supermarket di mana untuk melacak beberapa barang yang dijual atau sisa barang berapa yang tersedia, seperti itu. Nah, RFID ini menggunakan radio untuk membaca data dari tag ke host komputer untuk diproses. Nah, selanjutnya ada wireless sensor network, di mana wireless sensor network ini digunakan perusahaan untuk memantau keamanan gedung atau mungkin bisa juga mendeteksi zat bahaya yang beredar di udara. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya Dendra Rinaldi Hadinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.